satu hadis yang tercantum dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya nomor ke-2260. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah pernah mengatakan, kata Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti 'alan nasi zaman. Akan datang kepada manusia satu masa. As-sabiru bihim ala dini. Orang yang tetap bersabar, dia akan memegang agamanya. Orang yang tetap bersabar, dia akan memegang agamanya. Al-qabidi alal jamri, seperti dia memegang atau menggenggam bara api. Yang pertama, ini berkaitan dengan berita dari Rasulullah tentang fitnah akhir zaman. Catat tentang fitnah akhir zaman. Yang pertama, bentuk fitnah akhir zaman itu adalah berkaitan dengan fitnah syubhat. Fitnah syubhat, yakni keracunan pemikiran. Artinya bakal banyak orang-orang yang otaknya teracuni dengan berbagai gangguan-gangguan yang datang dari musuh-musuh Islam. Yang disebut dulu ada yang namanya ghazwatul fikri, perang pemikiran. Artinya umat Islam akan diracuni otaknya dengan fitnah syubhat. Apa itu syubhat? Apa arti syubhat? Sesuatu yang mendekati kepada yang haram, itu syubhat. Kalau haram sudah jelas, kalau syubhat mendekati kepada yang haram. Ini fitnah akhir zaman akan terjadi. Jadi manusia dicuci otak, diracuni akal pikirannya. Dengan apa? Satu, dengan tontonan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Jadi terbalik. Ini fitnah syubhat. Lihat di medsos. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini fitnah syubhat. Ulama yang benar dianggap salah. Ulama warasatul anbiya dianggap sesat. Ulama-ulama su yang sesat dianggap ulama warasatul anbiya. Ini fitnah syubhat. Keracunan akal pikiran. Pemikiran-pemikiran umat Islam diracuni dengan beribu-ribu cara. Salah satunya medsos. Ketiga, fitnah akhir zaman itu apa? Tekanan sosial. Ketika kita berbeda dengan yang lain, ini fitnah akhir zaman. Kita khawatir dikucilkan, kita khawatir dijauhi, dibenci oleh umat karena beda. Ini padahal justru berbahagialah orang yang berbeda dengan yang lain. Jadi ente kumaramina. Karena ibadah bukan menurut orang, tetapi berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Bukan harus mengikuti orang, tapi atiullah wa atiur Rasul. Jejak kita Rasulullah. Maka perumpamaan ini merupakan bara api yang tadi, yang kita pegang, panas, bakal banyak orang yang meninggalkan. Satu saat pasti. Namanya lagi pegang bara api, dilepaskan. Satu, berkaitan dengan memegang bara api, perumpamaan yang pertama adalah beratnya menjaga iman. Berat, menjaga keimanan dalam diri. Zaman sekarang apalagi. Yang kedua, gambaran memegang bara api itu beratnya memegang sunnah yang dijalankan Rasulullah. Berat. Ayo menyontok Rasul teh berat. Kalau mengucapkan banyak orang bersolawat kepada Nabi lah, tapi dalam pengamalannya sulit untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Ya, cinta we adi dibuktikan teh kumaha. Ai bentuk cinta teh kudu aya pengorbanan, kesetiaan kepada Rasul, mengikuti sunnahnya. Berat menjaga sunnah itu berat. Ini bagaikan memegang bara api. Yang ketiga, beratnya meninggalkan maksiat. Rasa malas dalam beribadah itu maksiat. Coba di handphone. Ketinggalan handphone satu hari saja asa kiamat gitu. Maksiat itu dari situ. Coba tak kala kita ketinggalan baca Quran, sehari tidak baca Quran, perasaan diri kita kadang-kadang asal maksiat. Al-Quran yang menjadi pedoman itu, bukan handphone.
Ketinggalan handphone nggak usah guru bukan sapoe asal leungit naon kieu. Ketika meninggalkan baca Quran bagaimana? Apakah tidak merasa maksiat? Ini berat meninggalkan maksiat. Berikutnya, beratnya mempertahankan akidah di zaman sekarang. Di tengah-tengah penyimpangan akidah. Dari kesyirikan, khurafat, tahayul, kadang-kadang orang tidak mau. Padahal ini yang menentukan ibadah diterima dan tidak. Akidah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ingat, kata Allah, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadaku. Sesungguhnya kemusyrikan itu dosa besar. La dzulmun adzim, kedzaliman yang luar biasa berat. Maka kesabaran yang harus kita pegang adalah yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar. Melaksanakan sholat, berjamaah. Butuh kesabaran. Majlis ilmu, butuh kesabaran. Nanti hasilnya buahnya akan terasa oleh kita nanti di hadapan Allah. Sekarang lagi disiram dulu, belum berbuah. Nanti anak cucu kita yang akan mengikuti jejak kita. Duriah-duriah kita. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dalam kemaksiatan. Butuh kesabaran meninggalkan maksiatan. Ya. Kalau tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan, kita akan terjerumus dalam kemaksiatan itu. Apalagi sekarang rentan kemaksiatan itu ada di depan mata kita. Perzinahan ada di depan mata kita. Dari mulai perselingkuhan, gampang untuk berselingkuh. Berbuat maksiat itu. Emang yang disebut maksiat itu harus berzina, bersetubuh? Tidak. Dengan melihat lawan jenis saja di handphone itu sudah berzina. Zina perasaan, zina pandangan. Haram hukumnya. Yang namanya tabaruj, berdandan, berduaan, kholwat. Haram yang bukan mahramnya. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah usini wa iyyakum bittaqallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Seraya menjadikan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kesempatan malam Jumat yang berbahagia ini. Allah hadirkan kembali kita di majelisnya dalam keadaan panjang usia, sehat, dan Allah berikan kesempatan, ruang dan waktu kepada kita hingga kita bisa menikmati sisa usia umur kita yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah berkahi. Salawat dan salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada teladan kita ya di habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi panutan alam bagi kita, qudwah dan uswah bagi kita sampai kapanpun hingga duriah-duriah kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti sunnahnya hingga pada akhir kematian kita. Dan mudah-mudahan kita kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafatul uzma di hadapannya. Yang telah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan keluarga besar kita dimanapun mereka berada, almarhumah Allah tempatkan di surganya, Allah ampuni segala khilafnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah. Yang sakit begitupun kita doakan
Semoga cepat sembuh. Allah angkat penyakitnya dan Allah ganti dengan kesehatan. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isbi anta syafi la shifa illa shifauka sifaan la yughadiru saqama. Yang sehat kita doakan cepat sembuh, Allah angkat penyakitnya. Dan mohon maaf jika tidak pakai peci. Insya Allah bukan lupa ya, namun ketinggalan. Ketinggalan, entah kapan nanti akan kembali ke kepala saya. Pokoknya hal yang urgen aja. Yang urgen yang mungkin nantilah dikasih tahunya ya. Ketinggalan tiga-tiganya dan belum sempat disampaikan ke kepala saya. Akan disampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini satu hadis yang tercantum dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya nomor ke-2260. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah pernah mengatakan, kata Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti 'alan nasi zaman. Akan datang kepada manusia satu masa. As-sabiru fihim ala dini. Orang yang tetap bersabar, dia akan memegang agamanya. Orang yang tetap bersabar, dia akan memegang agamanya. Kal-qabidi alal jamri, seperti dia memegang atau menggenggam bara api. Jamaah rahimakumullah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, akan datang satu zaman nanti orang yang tetap bersabar memegang agamanya seperti menggenggam bara api. Satu zaman nanti. Seperti apakah hadis yang dimaksud oleh Rasulullah tadi? Yang pertama, ini berkaitan dengan berita dari Rasulullah tentang fitnah akhir zaman. Catat, tentang fitnah akhir zaman. Yang pertama, bentuk fitnah akhir zaman itu adalah berkaitan dengan fitnah syubhat. Fitnah syubhat, yakni keracunan pemikiran. Artinya bakal banyak orang-orang yang otaknya teracuni dengan berbagai gangguan-gangguan yang datang dari musuh-musuh Islam. Yang disebut dulu ada yang namanya Ghazwatul Fikri, Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Artinya umat Islam akan diracuni otaknya dengan fitnah syubhat. Apa itu syubhat? Pak, apa arti syubhat?
Sesuatu yang mendekati kepada yang haram itu syubhat. Kalau haram sudah jelas, kalau syubhat mendekati kepada yang haram. Ini fitnah akhir zaman akan terjadi. Jadi manusia dicuci otak, diracuni akal pikirannya. Dengan apa? Satu, dengan tontonan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Jadi terbalik. Ini fitnah syubhat. Lihat di medsos. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini fitnah syubhat. Ulama yang benar dianggap salah. Ulama warasatul anbiya dianggap sesat. Ulama-ulama su yang sesat dianggap ulama warasatul anbiya. Ini fitnah syubhat. Keracunan akal pikiran. Pemikiran-pemikiran umat Islam diracuni dengan beribu-ribu cara. Salah satunya medsos. Yang kedua, fitnah syahwat. Ini fitnah akhir zaman, fitnah syahwat. Godaan hawa nafsu adanya di mana? Di medsos. Kalau dulu berzina sangat mahal, sangat langka, susah. Sekarang ada di depan mata, manusia bisa berzina sampai kapanpun. Anak-anak, dewasa, dan yang lainnya. Ini fitnah akhir zaman. Ya, yang tadinya kita mau dengarkan ceramah A, ketika dibuka klik, hilang. Tujuan dakwah Islam itu enggak ada. Akhirnya yang kelihatan pornografi, seks itu di situ ada tanpa sengaja. Yang tadinya mau dengerin ngaji belok pemikirannya. Fitnah syahwat ini. Godaan hawa nafsu adanya di Facebook, adanya di handphone, lewat YouTube dan yang lain. Alhamdulillah. Ketiga, fitnah akhir zaman itu apa? Tekanan sosial. Ketika kita berbeda dengan yang lain, ini fitnah akhir zaman. Kita khawatir dikucilkan, kita khawatir dijauhi, dibenci oleh umat karena beda. Ini padahal justru berbahagialah orang yang berbeda dengan yang lain. Jadi ente kumaramina. Karena ibadah bukan menurut orang, tetapi berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Bukan harus mengikuti orang, tapi atiullah wa atiur Rasul. Ya, jejak kita Rasulullah. Ini fitnah akhir zaman, tekanan sosial. Ya, masyarakat lihat aya susah wae susah, anu senang wae senang. Sosial. Sudah di mana-mana tekanan sosial, masyarakat kita goncang. Kejiwaannya dengan ekonomi saja udah goncang. Nanti dalilnya kita buka. Yang keempat, kemaksiatan yang dianggap biasa. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah dianggap apa? Kemaksiatan yang dianggap biasa. Dianggap itu dosa lah gitu. Nah, ini fitnah akhir zaman. Hati-hati. Banyak mesum-mesum di handphone. Ustadz-ustadz mesum ya. Yang pemikirannya selalu kepada hal yang kotor, itu kan ada di YouTube itu. Ini dianggap lumrah, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Berikutnya yang kelima, fitnah akhir zaman. Orang-orang
soleh dianggap asing. Orang-orang soleh dianggap asing. Ya, karena berbeda dengan kebiasaan. Ingin si eta mah kitu ibadat kepada mah kieu. Orang-orang soleh ini bukan berdasarkan nafsu, tetapi berdasarkan wahyu beribadahnya, dalil. Al aslu fil ibadah butlanun au haram. Asal ibadah itu adalah batal dan haram. Asalnya itu. Ilama dalat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan ibadah itu. Baru dikatakan ibadah kalau ada dalil. Bapak takbir begini, ada keterangannya, berarti itu ibadah. Kalau nggak ada keterangan bukan ibadah. Ada. Ya. Dan kita kadang suka menganggap saya yang paling soleh, paling benar. Enggak, dalil tunjukkan. Kalau ibadah itu dalil, bukan akal, bukan diraba-raba. Cenah ecek meureun beja duka. Jangan. Mana keterangan tunjukkan. Riwayat siapa, kitab apa tunjukkan. Itu baru ibadah. Ya. Ini bentuk fitnah akhir zaman yang bermunculan. Ulama-ulama yang soleh dianggap asing. Ketika berbicara lantang kebenaran dianggap asing. Dikucilkan, diintimidasi. Ulama-ulama yang benar di TV kan bisa disaksikan. Sementara ulama-ulama ulama-ulama yang jahat, yang mengotori pemikiran umat, dirawu dipangku, wah didede, disambut. Ulama-ulama yang benar, kadang-kadang diintimidasi, diisolir, diberhentikan, jangan ceramah di situ, di sini. Dia hanya menyampaikan, kenapa mesti ketakutan oleh ulama yang benar? Kenapa mesti takut? Takut teracuni kebenaran? Ingat kata Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Janganlah kalian ragu akan kebenaran. Dikorek apapun yang benar itu tetap benar. Hak itu ya hak, batil itu ya batil. Wa ja'al haq, katakan Muhammad bahwa yang benar itu akan datang. Wa zahaqal batil, dan satu saat kebatilan itu akan sirna, akan hancur. Cuma kita tadi memegang kebenaran itu bagaikan memegang bara api. Memegang Islam yang benar itu bagaikan memegang bara api. Artinya bakal banyak orang yang melepaskan agamanya demi jabatan lah, demi harta lah, demi dunia lah, demi syahwat dan yang lainnya. Dia lebih mengejar tadi kehormatan yang datang dari manusia, penghargaan, penghormatan yang datang dari manusia. Sedikit ulama-ulama mau berbicara, nih jabatan buat kamu, nih harta buat kamu. Asal tutup mulut, jangan sampaikan yang hak. Sedikit ulama-ulama bayaran di televisi. Yang penting jangan menyinggung pemerintah. Kalau sudah seperti ini gimana nanti umat? Dia takut kehilangan jabatan, harta. Itu kecil atau itu mah. Bagi seorang ulama itu gak perlu takut miskin. Ketika berpegang kepada agama Allah itu. Nah, banyak ulama-ulama yang takut kehilangan jabatan lah, takut kehilangan harta. Di mata Allah itu tidak seberapa. Dia orang mengerti wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih utama. Dunia itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Akan ditinggalkan juga. Enggak perlu takut.
Gak perlu takut kehabisan, takut hilang, gak perlu. Maka di sinilah perlu apa yang disebut dengan istiqomah. Perlu istiqomah dalam memegang agama itu. Nah, kata Nabi, satu zaman nanti bakal banyak orang yang meninggalkan agamanya. Bara api gimana? Bara api panas. Memegang bara api. Bapak lamun nyepeng seuneu katoel ku rokok wae ubat nyamuk ngagurubugnya. Terus malah mun dipegang eta seuneu. Kuat mau apa? Kuat mau apa, Pak? Wah, dalain orang Banten sih. Debus. Pasti kebakar, Pak. Nah, satu zaman nanti ada orang yang sabar, dia memegang agamanya. Sekalipun panas, dicaci maki, dihina, difitnah. Dengan berbagai cara dia akan tetap memegang agama itu. Biarlah panas di dunia daripada nanti kelak di akhirat dilempar ke dalam api neraka. Ulama-ulama bayaran. Ulama-ulama yang siap dibayar. Naudzubillah. Semua naudzubillah. Dan bagi kita, bara api itu merupakan ujian yang luar biasa. Tidak perlu takut. Api dunia itu satu saat akan padam, tapi api neraka nggak akan pernah padam. Biarlah kita panas di dunia lebih awal daripada nanti di akhirat. Perjuangan itu sangat luar biasa, butuh pengorbanan, memegang agama Allah itu. Ismatu amri sebagai benteng dalam setiap urusan agama itu. Jangan pernah ditinggalkan. Dan di kita kadang-kadang lah geus tong mamawa agama, urusan cari dunia, berpolitik itu bahaya. Agama itu ismatu amri sebagai benteng urusan kita dalam semua kehidupan. Tak kala seseorang meninggalkan agama, tunggu kehancurannya. Usahanya akan hancur, akan menghalalkan segala cara. Ketika mendapatkan jabatan akan menghalalkan segala cara kalau agama tidak dipegang. Ismah agama itu sebagai benteng. Ini diantaranya. Maka lihat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 155 yang tadi saya sampaikan dalam muqaddimah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan sandang, pangan, papan, jiwa, buah-buahan dan sebagainya. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar akan ujian itu. Jadi tidak lama, panasnya itu enggak lama. Tidak perlu bersedih hati. Maka perumpamaan ini merupakan bara api yang tadi yang kita pegang panas, bakal banyak orang yang meninggalkan. Satu saat pasti. Namanya lagi megang bara api dilepas. Satu, berkaitan dengan memegang bara api, perumpamaan yang pertama adalah beratnya menjaga iman. Berat, menjaga keimanan dalam diri. Zaman sekarang apalagi. Anak-anak muda cari kerja susah. Ya. Yang muda itu wanita-wanita. Sengaja diuji. Banyak wanita-wanita sekarang yang menjual kehormatannya demi jabatan, demi harta, demi handphone, demi hiburan, demi uang. 30% anak-anak sekolah pelajar kita sudah tidak ada perawannya, menjual diri. Itu fakta di Subang itu teh. HIV meningkat, coba di Subang itu.
perzinahan begitu pun. Ya. Kenapa berat menjaga iman? Ya seperti bara api tadi. Nis tau mawa ibadah, tau mawa iman lah. Sana usaha bisnis mah mau maju-maju, hancur tuh bisnisnya. Justru keimanan harus dibawa kemana-mana. Iman terus dibawa. Sebagai apa? Tadi kontrol akan bisnis kita, usaha kita, ibadah kita, iman. Kemana-mana bawa keimanan. Yang kedua, gambaran memegang bara api itu beratnya memegang sunnah yang dijalankan Rasulullah. Berat. Ayo nyontok ke Rasul teh berat. Kalau mengucapkan banyak orang bersolawat kepada Nabi lah, tapi dalam pengamalannya sulit untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, cinta we adi dibuktikan teh kumaha. Ai bentuk cinta teh kudu aya pengorbanan, kesetiaan kepada Rasul, mengikuti sunnahnya. Berat menjaga sunnah itu berat. Ini bagaikan memegang bara api. Yang ketiga, beratnya meninggalkan maksiat. Rasa malas dalam beribadah itu maksiat. Coba di handphone. Ketinggalan handphone 1 hari saja asa kiamat gitu. Maksiat itu ada di situ. Coba tak kalah kita ketinggalan baca Quran, sehari tidak baca Quran, perasaan diri kita kadang-kadang asal teu maksiat. Al-Quran yang menjadi pedoman itu, bukan handphone. Ketinggalan handphone asa guguru bugan sapoe saleungit naon kieu. Ketika meninggalkan baca Quran bagaimana? Apakah tidak merasa maksiat? Ini berat meninggalkan maksiat. Berikutnya, Pak, beratnya mempertahankan akidah di zaman sekarang. Di tengah-tengah penyimpangan akidah, dari kesyirikan, khurafat, tahayul, kadang-kadang orang tidak mau. Padahal ini yang menentukan ibadah diterima dan tidak. Akidah. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingat, kata Allah, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadaku. Sesungguhnya kemusyrikan itu dosa besar. La dzulmun adzim, kedzaliman yang luar biasa berat. Kadang-kadang sulit untuk bertahan akidah yang benar itu. Akidah yang terhindar dari kemusyrikan. Ya, banyak saudara-saudara kita ngaku Islam tapi kemusyrikan masih dijalankan. Ini beratnya gambaran memegang bara api agama Allah seperti itu. Maka satu saat sedikit orang yang sabar dalam memegang bara api itu. Kebanyakan melepaskan agamanya. Lihat saudara-saudara kita, banyak yang murtad. Ini dunia. Yang mudah murtad adalah wanita-wanita muslimat. Karena tergiur dengan jabatan, harta, kemewahan dunia. Wanita yang sangat mudah terjerumus. Ya. Ini perlu dipahami. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Wa basyiris sabirin. Ujian itu enggak lama. Ujian itu enggak lama. Sifatnya dunia itu sesaat lah. Kenapa mesti dirisaukan, ditakuti? Enggak ada apa-apanya di mata Allah dunia itu. Maka kesabaran yang harus kita pegang adalah yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar melaksanakan sholat berjamaah butuh kesabaran, majlis ilmu butuh kesabaran. Nanti hasilnya buahnya akan terasa oleh kita nanti di hadapan Allah.
Sekarang malah lagi disiram dulu, belum berbuah, nanti anak cucu kita yang akan mengikuti jejak kita, duria-duria kita. Bapak lamun melak pare, bakal langsung jadi mau parena. Bapak menanam padi, apakah akan langsung muncul tidak padinya? Tidak. Petani itu waktunya menyiram, kudu dirawat, terhindar dari hama, ngarape kerajin membersihkan hama-hama itu. Hasilnya nanti berjuangnya capek betul. Begitupun dalam ketaatan, butuh kesabaran. Ketaatan itu Pak. Taat kepada Allah dan Rasulnya butuh kesabaran. Maka kabar gembira sampaikan wabasyiris sabirin. Ya, di dalam ketaatan butuh kesabaran. Sabar. Tahajud butuh kesabaran. Sok sahanu Bapak guga wongi jam 3 udah haroe amat tuh jam 3 teh kemubeujana tibranya. Tapi butuh kesabaran. Hayang lebet ke surga teh taat teh kudu sabar. Harape keluarga sabar. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dalam kemaksiatan. Butuh kesabaran meninggalkan maksiat. Ya. Kalau tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan, kita akan terjerumus dalam kemaksiatan itu. Apalagi sekarang rentan kemaksiatan itu ada di depan mata kita. Perzinahan ada di depan mata kita. Dari mulai perselingkuhan, gampang untuk berselingkuh. Berbuat maksiat itu. Emang yang disebut maksiat itu harus berzina, bersetubuh? Tidak. Dengan melihat lawan jenis saja di handphone itu sudah berzina. Zina perasaan, zina pandangan. Haram hukumnya. Yang namanya tabaruj, berdandan, berduaan, kholwat, haram yang bukan mahramnya. Butuh kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Ya, butuh kesabaran. Kenapa? Karena maksiat itu indah, Pak. Menyenangkan. Coba, tapi butuh kesabaran. Kalau ingin meninggalkan maksiat itu sabar dan sabar, sabar dan sabar. Endingnya nanti surga. Nabi Yusuf coba lihat. Nabi Yusuf itu luar biasa imannya. Diujinya berat. Siapa yang tidak suka dengan seorang wanita yang tanpa busana berduaan? Kalau iman tidak kuat, benteng kita tidak kokoh, akan mudah Pak melakukan perzinahan. Saya tadi sampaikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu, ini bukan rahasia umum. Sudah pada tahu semuanya. Ketika saya berjalan kemarin-kemarin di alun-alun Pak, ada 3 orang yang kalau saya lihat itu pensiunan 3-3-nya. Dia ngobrol sambil jalan-jalan. JJS jalan-jalan sore. Yang 3 orang ini ngobrol Pak, bapak-bapak semua udah pensiun. Saya dengar nih, saya di belakang dia, tanpa sengaja terdengar obrolan. Obrolan apa? Si 3 orang ini sudah melakukan perzinahan tanpa sepengetahuan istrinya. Mas, kamu di mana? Aduh, saya mau sampai di Bali ketika itu. Saya bayar mahal wanitanya itu. Ketika acara apa Pak? Acara kantor. Nyimpang heula. Istrinya tidak tahu di rumah. Tak apalin PKI pemajikan saya. Berapa kali? Wah, sering saya melakukan perzinahan itu. Kata satu orang di Bandung saya sering di Bandung. Tiap ada kegiatan ke Bandung, di situ melayat dia mendatangi hotel-hotel. Saya bayar ketika itu 600.000. Ayo barang rek digauli ternyata tetangga, budak tetangga sana. Kata si Mas, terjadi sana orang mau ya ditambah. Mau melakukan perzinahan, ternyata ketika mau digauli si wanita itu wanita anak tetangga. Ditakdirkan sama Allah. Udah tetanggana. Akhirnya dia sampaikan, kamu jangan sampaikan kepada istri saya. Nya saya udah disampaikan ke orang tua saya. Kata si anak itu, gadis itu. Sampai seperti itu.
Sering, katanya sering melakukan perzinahannya, bukan satu kali. Si boring-boring kak bulu punduk. Astagfirullah. Kapan katanya? Ketika dinas. Perjalanan dinas kan biasa gitu. Seueur bekalna itu iya. Orang yang kuat, kurang kuat iman, lemah imannya mudah. Pemajikan teh apa jauh. Nah, ini ujian, nah, harus hati-hati, bersabar. Nabi Yusuf saja hampir-hampiran Pak lamun teu dipaparin wahyu. Buat apa? Mencari yang haram, lebih baik yang halal. Tidak ada ketenangan, disebut berkahnya, hancur masa depannya, belum azabnya. Apa ancamannya? Lihat dalam surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhum samanina jaldah. 20 jilid, 80 jilid. Dicambuk 80 kali. Bagi yang sudah menikah, maka dia harus dilempar sampai mati. Kalau perawan bujang diusir dari lingkungannya. Dicambuk kela, dicambuk, diusir. Kalau yang sudah berumah tangga sampai mati. Itu hukum Allah dalam surat An-Nur. Ya. Ini Pak, butuh kesabaran meninggalkan maksiat. Begitupun mempertahankan akidah butuh kesabaran. Ya, sabar dalam maksiat, sabar. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Musibah apapun, sabar. Ucapkan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa hlufli khairan minha. Kalau terjadi musibah, berdoa kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, jadikanlah pahala bagiku, ganjaran bagiku akan musibah ini, dan ganti dengan yang lebih baik dari yang apa telah terjadi. Itu bagi seorang yang beriman, Pak. Maka tidak perlu merasa berkecil hati dengan apa yang kita cintai selama ini. Apakah itu pasangan, anak-anak kita, atau harta dan jabatan kita, satu saat akan ditinggalkan oleh kita. Akan ditinggalkan. Tidak meninggalkan, akan ditinggalkan oleh kita satu saat. Karena semua yang tadi disebutkan itu adalah merupakan batu ujian. Ya, batu ujian. Bagaimana kita? Kuat enggak iman kita? Sok, kembali ke konsekuensi masing-masing. Karena kalau tidak kita yang yang menjalankannya, mau siapa lagi? Orang lain enggak mungkin. Kembali ke kita. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, penyebab beratnya memegang agama Allah. Kenapa banyak orang yang melepas nanti? Berat, Pak, memegang agama Allah sepenuhnya. Maka dalam Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara kafah, menyeluruh. Berat, Pak. Yang pertama, sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran. Saeutik nu memegang kebenaran itu sangat sulit. Di mana? Yang kedua, banyak syubhat terhadap agama. Syubhat agama banyak. Yang ketiga, mendominasi hawa nafsu. Banyak orang yang meninggalkan agama karena hawa nafsu yang condongnya. Lihat dalam Al-Quran. Wa ma ubari'u inna nafsa la'amaratun bisu. Hawa nafsu itu condong kepada keburukan dan keburukan. Makanya sangat berat memegang agama Allah. Yang keempat, rusaknya pemahaman agama. Rusak agama, pemahaman. Sehingga dia sangat mudah melakukan hal yang tidak baik. Ya. Yang berikutnya, minimnya ulama-ulama robbani. Sedikit ulama-ulama yang berpegang kepada hukum-hukum Allah. Sedikit. Ya, di televisi, tontonan,
sedikit yang lurus-lurus itu Pak. Ya. Berikutnya banyaknya media yang menyebarkan maksiat-maksiat Pak. Ya, di televisi maksiat-maksiat itu banyak Pak dimunculkan. Dan yang terakhir tekanan terhadap orang-orang yang istiqomah. Nah, yang istiqomah inilah justru yang dihajar, yang dicerca. So alim lah, so agamis lah dan sebagainya. Padahal tadi itu bara api itu bukan harus dilepas, tapi harus dipadamkan. Dilepas nggak bisa bara api itu Pak. Kalau sudah membara, dikendalikan. Hawa nafsu dikendalikan, diarahkan. Oleh siapa? Oleh keimanan kita, bukan dipadamkan. Bahaya kalau dipadamkan. Bapak terjadi teboga hawa nafsu bahaya Pak. Tuang teh jeung hawa nafsu maese. Arahkan dengan tadi itu, dengan agama, ibadah, ketaatan dan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita hingga pada akhirnya kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah atau dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri memegang agama Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita dan anak cucu kita hingga pada akhirnya kita tetap dalam keadaan muslim selama-lamanya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Benar dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada.